Dewa Naga yang terluka jatuh dari langit ke tanah. Siswa itu pergi ke kamar mandi dan belum menarik celananya. Dewa Naga secara kebetulan meluncur di depannya. Melihat Dewa Naga itu tidak lagi bergerak. Siswa belum pernah melihat naga yang ketakutan menarik kakinya dan melarikan diri. Tanpa diduga, jiwa Dewa Naga tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Terbang langsung ke arahnya. Melihat Dewa Naga semakin dekat, cendekiawan itu masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Saat Dewa Naga menyentuh siswa itu, seberkas cahaya bersinar. Segera terlintas di kepalanya. Dewa Naga di Tiongkok dianggap sebagai simbol keberuntungan. Sekaligus, ini juga melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Pemirsa dapat menjelajahi video ini. Silakan berikan dan tinggalkan komentar yang disukai sesuai keinginan. Hari-hari dan bulan-bulan mulai sekarang akan berjalan lancar bagi Anda, uang mengalir masuk seperti air. Dewa Naga mengabulkan semua keinginan mereka yang menjelajahi video ini. Kemudian masukkan siswa. Setelah ia bangun, telah benar-benar melupakan pertemuannya dengan Dewa Naga. Ia hanya ingat bahwa ia terus-menerus pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian selama 9 tahun. Juga tidak bisa lulus. Sekarang waktunya ujian setahun sekali. Saat dia dalam perjalanan menuju ibu kota untuk ujian, dia bertemu dengan seorang peramal di pinggir jalan. Jadi dia ingin meramal sedikit. Ia bisa lulus atau enggak? Mabuk menebar benih kemiskinan dan kerja keras. Takdir sulit untuk berhasil. Tidak bisa lulus. Setelah mendengar ini, cendekiawan itu menjadi sangat marah. Namun ketika dia hendak pergi, peramal itu menghentikannya. Anda adalah orang yang cerdas. Meskipun takdir tidak didasarkan pada ketenaran dan kekayaan, namun didasarkan pada ambisi. Peramal itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Karena dia takut mengungkapkan rahasia surgawinya akan menyakiti siswa tersebut. Tiba-tiba membuat siswa merasa dirinya pembohong. Dia marah dan melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti ujian. Tanpa diduga, dia menabrak seorang gadis yang sedang berlari. Pada saat ini, seorang gadis melemparkan benang merah yang mengikatnya erat-erat. Sarjana itu melihat gadis kecil itu menangis minta tolong. Cepat bergegas dan peluk gadis itu. Namun di luar dugaan, gadis itu terlihat polos. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tikus besar. Tikus itu ingin melepaskan diri dari belenggunya. Menjentikan ekornya untuk menyerang gadis itu. Secara kebetulan, dia memukul wajah cendekiawan itu. Tikus besar pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari tali. Lari ke tengah kerumunan. Namun di luar dugaan, dalam sekejap mata, ia terlempar kembali oleh seberkas cahaya. Selanjutnya, seseorang terbang dan segera membunuh tikus bintang tersebut. Ternyata itu adalah kakak laki-laki gadis itu, Ping Zi. Dan nama gadis itu adalah Tamsin. Dia adalah penangkap iblis tingkat terendah di dunia penangkap iblis. Pelajar yang kerasukan Dewa Naga itu bernama Lina Xiu Yuan. Mimpinya adalah menjadi seorang Mandarin berpangkat tinggi. Sore harinya, Xiu Yuan bertemu lagi dengan Tamsin di hutan. Keduanya merasa sangat tidak beruntung. Benar-benar buruk. Tuannya tidak kompeten dalam menangkap setan. Tapi hanya ada satu motel di sekitar hutan. Jadi dua orang harus masuk ke sana pada waktu yang sama. Namun begitu dia memasuki motel, kompas Tamsin terus berputar. Dia tiba-tiba merasa motel ini sangat aneh. Hanya dengan pengamatan yang cermat kita dapat mengetahuinya. Ada monster di motel ini. Jadi dia masuk ke kamarnya, mengeluarkan mantra, dan mulai melakukan pertempuran untuk menangkap setan. Tapi Li Xiu Yuan ada di kamar. Nikmati perasaan nyaman berendam. Tanpa disadari, beberapa monster di motel telah menampakkan warna aslinya. Bersiap untuk mengajak cendekiawan kulit putih itu untuk makan. Pada saat ini, Li Xiu Yuan tiba-tiba ditarik ke dalam air dengan suatu kekuatan. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi datang ke dunia tempat dia bergabung dengan Dewa Naga. Selanjutnya, naga itu muncul di kakinya. Ketika dia keluar dari bak mandi, dia seolah-olah telah menjadi orang yang berbeda. Beberapa monster menunggu saat untuk menyerang. Begitu dia sampai di pintu depan, dia terlempar keluar karena ledakan kekuatan.
Setan-setan ini sama lemahnya dengan semut di depannya. Mereka dipukuli dan tidak bisa kembali. Apakah manusia juga punya tanduk? Latihan pemanasannya belum selesai. Beberapa iblis dipukuli hingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka ketakutan dan meninggalkan motel dan segera melarikan diri. Tapi ini membuat Tamsin bingung. Ketika dia semakin dekat dengan Xiu Yuan, kompas bergerak lebih dramatis. Dia mengira Xiu Yuan juga monster. Jadi memukulnya. Tapi dia sendiri bukanlah lawannya. Jadi dia memikat Xiu Yuan ke dalam formasinya. Tapi tidak menyangka hal itu akan mudah diselesaikan olehnya. Hilangnya semuanya. Siapa sangka saat ini, Li Xiu Yuan tiba-tiba kembali menjadi siswa lemah itu. Tamsin segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membuatnya pingsan. Kemudian gunakanlah Kong Yeu untuk mengikat Li Xiu Yuan. Namun anehnya kompasnya saat itu tidak bereaksi sama sekali. Saat diinterogasi, dia secara tidak sengaja menumpahkan teh ke tangan Li Xiu Yuan. Tiba-tiba, dia menemukan sisik naga samar-samar muncul di tangannya. 3 perampok menghalangi jalur perampokan. Namun yang menjadi sasaran perampokan mereka adalah seorang anak laki-laki. Kalian memaksaku. Paksa? Kalau gitu, Gemna. Paksa KM. Tunggulah. Namun anehnya, cendekiawan itu kembali berdiri. Lompat langsung ke sungai sebelah. Segera setelah perampok menjadi curiga, siswa itu tiba-tiba berubah menjadi naga putih dan melompat keluar dari air. Kakak laki-laki melihat bahwa cendekiawan itu tidak berubah sama sekali. Jadi dia segera menyuruh 2 juniornya untuk menangkapnya di sini. Namun tak disangka, cendekiawan itu sepertinya berubah menjadi orang lain. Tiba-tiba diteleportasi ke belakang pemimpin. Apa yang terjadi? Kemana orang itu pergi? Di mana? Di belakang Pak. Ternyata cowok ini beberapa hari yang lalu bertemu dengan Dewa Naga. Apalagi Dewa Naga juga memasuki tubuhnya. Menjadi satu dengannya. Sampai kemarin aku bertemu dengan seorang penangkap iblis yang hebat. Dia hanya tahu cara memanggil Dewa Naga di dalam tubuh. Pada saat itu, sang master menangkap iblis itu dan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi. Tanpa diduga, dia membangunkan Dewa Naga yang tertidur di tubuh muridnya. Dia langsung berubah seperti orang yang berbeda. Ternyata ketika ruh masuk ke dalam air, maka akan tertukar. Tahukah kamu siapa aku? Saya naga putih kecil. Mengaku mendominasi Ho Tin San. Kalau bukan karena seseorang yang merencanakanmu di tengah jalan, memasuki badan limbah ini, bolehkah aku dikurung olehmu? Naga. Kali ini aku benar-benar menangkap seekor naga. Tamsin dalam sekejap, seolah-olah telah memenangkan jackpot. Karena dia menangkap naga, dia bisa menjadi master penangkap iblis tingkat tinggi. Jadi dia perlu memanfaatkan lengkengnya, agar naga bisa mengembalikan wujud naganya. Maka keduanya berkompromi dan memutuskan untuk mencari lengkeng tersebut. Kemudian tentukan pemenang atau pecundang. Namun Li Xiu Yuan hanya ingin masuk ibu kota untuk lulus ujian. Jadi dia menyembunyikan Tamsin dan diam-diam pergi. Tak disangka, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 3 orang perampok. Usai diganggu perampok, Li Xiu Yuan langsung terjun ke air. Panggil naga putih. Setelah naga putih kecil masuk, ia langsung melontarkan 2 pukulan, membuat pemimpinnya terbang. Junior belum jatuh. Junior keduanya telah dikalahkan. Namun, dia tidak mengetahui bahwa saat ini ada seorang ahli penangkap iblis. Menciumnya, naga putih kecil baru saja mengusir 3 perampok. Berbalik, dia melihat anak panah yang tak terhitung jumlahnya turun ke arahnya. Naga putih kecil dengan cepat mengubah air menjadi pedang dan memblokir serangan lawan. Tapi tindakan orang ini lebih kuat dari tindakan naga putih kecil. Oleh karena itu, dia pada awalnya bukanlah lawan dari penangkap iblis. Saat dia hendak membunuh, Tamsin segera menghentikannya. Saudaraku, dia hanya dirasuki oleh Giao Long. Jika kamu membunuhku sekarang, itu seperti membunuh sesama manusia yang tidak bersalah. Tapi suatu saat dia adalah manusia, di saat lain dia adalah seorang kekasih.
Kekuatan magis hanya menyisakan bencana. Ketika kakak laki-lakinya hendak melakukan debutnya, Tamsin dengan cepat melemparkan beberapa bom asap. Kemudian dia menuntun Li Xiuyuan melarikan diri. Setelah ini, Li Xiuyuan memutuskan, bantu naga putih kecil kembali ke bentuk naga. Jadi Tamsin membawanya ke kota Yuji untuk mencuri mata naga. Butuh banyak usaha untuk akhirnya mencuri lengkeng tersebut. Tapi kakak laki-laki Tamsin sudah diperkirakan sejak awal bahwa mereka akan tiba di kota Yuji. Jadi mereka berdua pergi ke aula, lemparkan cermin untuk menghalangi jalan mereka. Tubuh naga-naga putih kecil segera muncul di cermin. Master penangkap iblis di sekitar melihat ini dan segera menyiapkan barisan penangkap iblis. Tamsin segera memecahkan cermin cinta. Sekaligus, dia berjuang dengan para penangkap iblis. Tapi di kota pasir iblis, semuanya adalah ahli penangkap iblis. Tamsin pada akhirnya tetap tidak melawan. Dipukuli hingga jatuh ke tanah. Melihat ini, Li Xiuyuan segera mengambil air dan menuangkannya ke wajahnya. Karena begitu bertemu air, jiwanya akan bertukar dengan naga putih kecil. Naga putih kecil di tubuh Li Xiuyuan segera mengambil alih tubuhnya. Kelompok penangkap setan di depannya tampak seperti lelucon. Hanya butuh 42 detik untuk mengalahkan semua master penangkap iblis. Naga putih kecil. Ini ember air. Naga putih kecil dengan cepat mengeluarkan lengkengnya. Ucapkan mantra untuk membuat jiwa nagamu menjadi parasit pada mata naga. Xiuyuan, cepat masukkan buah naga ke dalam air. Sekarang masukkan saja lengkeng ke dalam ember berisi air. Tibah Long dapat mengembalikan wujud naganya. Namun saat dia hendak menjatuhkannya, ember air tiba-tiba pecah. Ternyata kakak laki-laki Tamsin bergegas keluar. Begitu kakak laki-lakinya muncul, dia langsung melumpuhkan dua orang. Ketika dia ingin membunuh, kemudian tuan mereka muncul tepat pada waktunya. Kalahkan kakak senior. Dia sekarang menjadi orang normal. Tidak perlu membunuh. Guru, jangan paksa saya mengambil tindakan terhadap Pak. Saya mengetahui sejak awal bahwa hati saya tidak adil. Kalian semua harus mati hari ini. Setelah selesai berbicara, Pingzi segera menggunakan jurus pamungkasnya. Tanpa diduga, orang ini mempraktikkan sihir terlarang dan berubah menjadi naga. Bahkan sang master bukanlah lawannya. Melihat ini, Xiuyuan segera bertanya pada Tia Naga. Apakah ada cara lain? Jika kamu menelan mata naga, kamu akan memiliki kekuatanku. Aku akan menghilang. Tidak bisa lagi kembali ke bentuk normalnya. Xiuyuan sekarang tidak punya pilihan. Jadi dia segera memilih untuk menelan mata naga itu. Sesaat, naga putih kecil sudah berada di dalam tubuhnya. Menjadi satu dengannya. Mantan sarjana lemah Li Xiuyuan tiba-tiba ganti baju baru. Berubah menjadi master naga sejati. Ternyata, dia adalah master naga yang sebenarnya. Pingzi melihat ini dan menjadi semakin marah. Segera gunakan serangan ultimatnya. Tiba-tiba dua kekuatan, satu baik dan satu jahat, bertabrakan. Tapi sudah lama ada sifat tak terkalahkan. Jadi pada akhirnya Pingzi ditakdirkan kalah. Siswa saat ini bukanlah Li Xiuyuan atau naga putih kecil. Dia adalah penguasa naga di kota Yuji. Jika Anda suka, ingatlah untuk mengklik follow. Sampai jumpa nanti.